Halo, selamat sore teman-teman semua. Halo, balik lagi nih sore hari ini di sesi bakat atau belajar kilat. Halo, selamat sore. Gimana teman-teman semua, teman-teman sellers kabarnya? Oke, aku mau cek-cek dulu nih. Kira-kira gimana di bulan Oktober ini? Ini udah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Arjun pengen tahu ya, gimana penjualan teman-teman di bulan Oktober ini. Oke, aku mau lihat juga sambil sapa-sapa teman-teman sellers yang udah join. Halo, selamat sore. Hai. Oke, aku mau cek-cek lagi nih. Kira-kira teman-teman sellers semua di sini domisilinya pada asalnya dari mana aja gitu. Mungkin boleh juga dikonfirmasi di kolom komentar. Oke? Sambil nunggu teman-teman sellers yang lain, aku mau cek-cek dulu gitu. Tadi aku juga udah bilang gimana kira-kira penjualan teman-teman semua gitu di bulan Oktober ini. Udah ada 5 sellers yang bergabung. Halo, selamat sore. Hai, halo Kak Candi. Hai, selamat sore. Ini Kak Candi aku baru lihat deh. Kak Candi asalnya dari Jakbar, dari Jakarta Barat. Nah, kalau aku boleh tahu Kak Candi jualannya apa? Udah berapa lama nih gabung di TikTok Shop gitu? Karena teman-teman, buat teman-teman sellers yang sering banget ya join di sesi bakat atau belajar kilat ini ya teman-teman ya. Arjun tuh sering banget untuk ingetin nama teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman seller semua sering ikutan acara bakat, jadi tim TikTok Hood yang jadi host itu juga sering inget nih, oh ternyata misalnya Kak Putri sering banget join di acara bakat, Kak Denny juga sering banget join di acara bakat, seperti itu. Selain itu teman-teman, buat teman-teman semua yang rutin ikutan acara bakat atau belajar kilat dan isi feedback formnya, jangan lupa teman-teman kalau misalnya akan mendapatkan hadiah menarik yang akan diundi ya teman-teman ya oleh tim TikTok Hood. Jadi kalau misalnya teman-teman sering mengikuti bakat atau belajar kilat kemudian dapat nih ilmu-ilmunya ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman isi feedback formnya teman-teman. Itu nanti bakal dicek juga sama tim TikTok Hood seberapa sering teman-teman ikutan acara bakat. Nah, buat teman-teman seller semua juga yang sering ikutan acara bakat ini nantinya juga akan berkesempatan nih teman-teman aspirasi teman-teman atau topik-topik yang teman-teman pengen akan disampaikan atau kita bicarakan, nah nantinya akan diangkat di sesi bakat selanjutnya. Karena banyak banget Arjun lihat di sesi feedback form ya teman-teman ya, di feedback form termasuk tema pada sore hari ini itu hasil dari teman-teman mengisi feedback. Jadi kalau misalnya teman-teman sering banget isi feedback form, Arjun juga lihat oh ternyata mengenai produk dan lain sebagainya atau mungkin mengenai ads atau mungkin mengenai live streaming, short video itu teman-teman menginginkan adanya topik itu gitu untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Jadi nanti kita bisa diskusikan juga ke tim TikTok Hood. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Halo, selamat sore. Udah ada Kak Caca, udah ada Kak Malik, ada Bang Fai juga, ada Kak Rahmat juga. Oke, ada Kak Putriana dari Sukoharjo. Halo, selamat sore Kak Putri dari Sukoharjo. Gimana kabarnya? Aku juga penasaran nih Kak Putri udah berapa lama join di TikTok Hood? Atau udah dari bulan berapa join di TikTok Shop Indonesia, terus jualannya apa gitu. Buat Kak Putri, buat Kak Candi juga yang udah gabung, mungkin Arjun boleh minta bantuannya untuk bantuin tag-tag nih teman-teman sellers lainnya buat join atau ikutan gabung di sesi bakat pada sore hari ini. Oke, aku sambil cek-cek juga nih di kolom komentar. Udah ada Kak Muhammad Ramdhani, ada Kak Ella juga. Kak Putri bilang baru bulan 9. Wah, udah lumayan Kak bulan 9 Kak, karena sekarang kan udah masuk bulan 10 ya kayak berarti udah ada sekitar 1 bulan dan tentunya kalau kakak sering juga pantauin ya komunitas TikTok juga sebenarnya banyak banget ilmunya dalam waktu 1 bulan itu yang kakak bisa terapkan di penjualan kakak di TikTok Shop kayak gitu. Kak Putriana jualannya apa kalau boleh tahu? Ini ada juga Kak Ella yang sering banget hadir di sesi bakat ya. Nah, aku mau cek-cek juga nih buat teman-teman seller. Kira-kira udah pada tahu belum? Hari ini kita akan bahas mengenai topik apa? Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum kita hari ini akan bahas topik mengenai apa gitu. Karena kalau misalnya teman-teman sellers yang Arjun udah sebutkan, kemudian udah sering untuk lihat pantau komunitas TikTok Hood, grupnya, itu teman-teman harusnya udah tahu hari ini kita akan bahas mengenai apa nih. Oke, ada yang tahu nggak? Mungkin boleh Arjun dibantu buat tulis di kolom komentar hari ini kita akan bahas mengenai apa.
Kalau Kak Malik bilang hari ini kita akan bahas mengenai produk. Nah, ada lagi nggak nih yang jawabannya selain dari Kak Malik bilang nih, selain produk, ada yang tahu nggak nih? Kak Malik keren banget langsung gercep jawabnya. Sering apa namanya? Kayaknya Kak Malik juga antusias banget nih aku lihat. Dan aku boleh tahu nggak Kak Malik jualannya apa di TikTok Shop? Udah berapa lama juga Kak Malik jualannya di TikTok Shop? Udah ada Kak Adiasa juga, ada Kak Tina juga. Halo, selamat sore. Kak Tina udah nanya nih. Namanya Kak Tina, Tina pemilik hati lagi. Udah langsung nanya. Kita simpen dulu ya Kak ya mengenai pertanyaannya ya. Jadi hari ini kita akan bahas dan seru bareng-bareng sama teman-teman yang Arjun undang spesial buat teman-teman semua. Bahas mengenai apa yang udah teman-teman isi di feedback form. Nah, tadi Arjun masih melanjutin, kira-kira ada yang tahu nggak kita bahasnya mengenai apa? Masa baru Kak Malik doang yang jawab gitu. Ini udah ada 15 teman-teman seller, masa cuma Kak Malik doang nih yang berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Arjun. Ada teman-teman seller yang lain, ada Kak Sultan Alvario. Oke, halo Kak Sultan, selamat sore. Gimana kabarnya? Kak Sultan, aku juga sering banget hadir nih di sesi bakat nih. Kak Malik udah dari 2019 jualannya fashion cewek. Wow, ini aku jadi penasaran nih Kak Malik nih gimana sih sehari-harinya jualan di TikTok Shop. Kak Malik punya admin nggak? Harusnya punya admin ya? Harusnya punya admin atau Kak Malik sendiri yang jualan? Oke. Nah, buat teman-teman seller semua, hari ini aku mau infoin kalau misalnya hari ini kita akan banyak membahas, mengulas lebih dalam mengenai cara untuk menghindari produk tidak didukung, teman-teman. Nah, cara untuk menghindari produk tidak didukung. Khususnya buat teman-teman seller yang baru join di TikTok Shop, baru gabung di komunitas TikTokku, teman-teman. Banyak banget teman-teman seller yang masih mikir gimana caranya biar produk aku itu bisa masuk atau dijual di TikTok Shop. Kira-kira produk apa aja yang boleh dijual di TikTok Shop Indonesia gitu. Nah, buat teman-teman semua, hari ini Arjun spesial untuk membahas mengenai menghindari produk tidak didukung. Teman-teman wajib ikut karena hari ini udah ada Kak Andika dan Kak Putri dari tim account eksekutif e-commerce-nya TikTok Shop Indonesia yang bakal bantuin teman-teman semua. Nah, aku mau cek dulu nih. Halo Kak Putri dan Kak Andika, apakah sudah ada di sesi Zoom pada sore hari ini? Halo semuanya. Suaraku masuk ya? Jelas ya? Jelas banget Kak Putri. Oke. Halo Kak Putri. Kak Andika, hai selamat sore. Halo semuanya, suaraku juga jelas ya, Kak Tarjo? Jelas banget nih Kak. Sebentar nih Kak, waduh lampu aku mati nih, sebentar ya. Waduh. Oke. Kak Arjun, suaranya hilang, Kak. Kak Arjun boleh di-unmute dulu. Oke, siap. Kak Putri sama Kak Andika, kalau aku boleh tahu domisilinya dari daerah mana nih? Ayo, Dika dari mana, Dika? Aku domisilinya di Jakarta, Kak Arjun. Di Jakarta. Kak Putri Iya, di betul. mana? Sama, aku juga di Jakarta nih. Lagi Oh, hujan lagi gede pada di nih, Jakarta. Jakarta Timur aku. Oh, Jakarta Timur. Kalau Kak Andika, Jakarta? Aku Jakarta Selatan. Oh, anak Jaksel ya. Yang Jaksel. satu anak Jaktim, yang satu anak Jaksel. Tahu nggak sih kalau misalnya dua daerah ini tuh sering banget nih jadi konten di TikTok ya, kalau teman-teman lihat ya. Iya, kalau aku anak Jakarta Pusat aja sih, gitu. Oke, Kak Putri sama Kak Andika, aku lihat juga udah banyak banget teman-teman sellers yang udah nitip pertanyaan malah di kolom komentar nih. Udah nggak sabar kira-kira produk-produk apa aja yang nggak didukung dan harus apa yang dilakukan sama teman-teman seller nih biar juga produknya bisa dijual di TikTok Shop Indonesia. Jadi aku mau langsung kasih waktu dan layar aku nih ke Kak Putri dan juga Kak Andika untuk mempresentasikan materinya biar teman-teman seller semua juga paham apa aja, kemudian nanti kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, buat teman-teman seller, Arjun harap untuk enjoy, siapin pertanyaannya ya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk ajak teman-teman sellernya yang lain. Oke, Kak Putri dan juga Kak Andika, silakan. Oke, halo semuanya, semua teman-teman seller nih semangat terus ya jualannya nih, kita udah mau campaign gitu, udah 11, 12, 12, 12, banyak event. Nah mungkin buat menyambut momen
besar di e-commerce gitu. Mungkin kita belajar dulu tentang produk-produk yang emang seharusnya tidak dijual, atau memang misal teman-teman tuh ada yang jual produk-produk tapi kok produkku dihapus ya sama TikTok, kok produkku kok freeze ya, kak nggak bisa diedit, ini produknya nggak live lagi. Nah, kita akan bahas tentang ini semua gitu, gimana caranya biar produknya tetap live di TikTok, kita bisa jualan biar makin gede gitu ya, ordernya makin banyak di TikTok kayak gitu. Mungkin udah di share screen ya, nih dia. Oke, produk yang tidak didukung. Nah, ini biasanya nih dari teman-teman seller ngalamin gitu, kayak bilang ke AM-nya gitu, kayak, "Kak, ini produk aku dibekukan, Kak, ini produk aku kok tiba-tiba dihapus ya, padahal udah terjual banyak," kayak gitu. Nah, mungkin kita bahas nih, next slide. Jadi kita bahas nih, jadi untuk di TikTok ya, kayak teman-teman seller nih harus kenal gitu, kalau misalnya di TikTok ada 3 jenis produk nih yang perlu tindak lanjut atau perlu tindakan dari sisi seller. Jadi pertama ini ada produk terlarang. Kita ada produk terlarang, produk yang tidak didukung, atau biasanya kalau di aplikasi TikTok atau di seller center ini disebut sebagai unsupported, jadi tidak didukung. Terus juga ada produk yang dibatasi. Nah, produk yang dibatasi ini memang dalam artian ada produk yang terbatas ya, terbatas, jadi nggak semuanya bisa jualan produk ini. Nah, tapi boleh dijual, untuk dijual di TikTok tuh bisa kayak gitu dengan invited only atau perlu diundang. Jadi memang kita harus mengajukan untuk kategori tersebut dibukakan untuk seller-seller yang mau menjual produk-produk dengan kategori tertentu. Nah, ini kira-kira pembukanya untuk 3 produk yang terlarang, tidak didukung atau unsupported, dan dibatasi yang perlu undangan. Kita langsung bahas satu-satu gitu ya. Kita bahas dari yang terlarang dulu nih. Next slide. Oke, ini sebenarnya semua ada ya, teman-teman seller tuh bisa always updated, selalu bisa diupdate. Itu ada di TikTok University, TikTok Academy, ini semua diupdate. Terus teman-teman dari TikTok Hood juga yang udah join tuh pasti tahu nih, dari teman-teman TikTok Hood udah sering bikin konten-konten produk-produk apa aja sih yang terlarang, dibatasi, dan juga perlu undangan. Nah, ini kalau aku bahas yang pertama dari yang terlarang, kenapa gitu? Kenapa kok produk ini terlarang dan tidak boleh dijual sama sekali di TikTok? Jadi dari TikTok nih memastikan gitu ya, kita berusaha untuk menciptakan lingkungan dan suasana belanja yang aman dan positif. Jadi kita tuh kalau bisa jualan produk-produk yang memang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, karena ini kita TikTok Shop Indonesia, jadi pastinya kita ikut gitu dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini juga untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang dapat dipercaya gitu oleh pembeli. Nah, apa aja gitu yang nggak boleh? Ini udah pasti sih ya, amunisi sama senjata. Kalau jangan gitu, nggak boleh dijual di TikTok Shop. Terus kayak tubuh manusia, bagian tubuh manusia, hewan, terus juga produk layanan dewasa, produk diskriminatif, terus juga ada kayak produk-produk keuangan, ini juga sebenarnya masih belum boleh ya, jadi terlarang masih di TikTok. Terus juga produk-produk yang memfasilitasi terjadinya kejahatan gitu, produk-produk yang bisa memfasilitasi terjadinya perbuatan terlarang, kejahatan, kriminal, perbuatan tidak jujur. Terus obat-obat yang nggak boleh lah dijual di TikTok Shop tuh udah pasti dari awal kita larang gitu, nggak boleh untuk dijual di TikTok Shop. Jadi ini sebenarnya ini ya common ya, maksudnya biasa lah, kita tahu masa ya mau jual narkoba di TikTok Shop gitu kan, rada terbuka sekali, mudah dilacak nanti gitu. Nah, terus itu dari yang produk-produk terlarang, kira-kira ini udah bisa secara umum gitu. Oke, narkoba ya jelas nggak boleh gitu, pistol nggak boleh kayak gitu. Ini untuk produk yang terlarang. Next-nya itu kita akan bahas, next slide, itu untuk produk yang tidak didukung. Nah, jadi untuk produk yang tidak didukung nih, kok bisa sih Kak, ini kita mau jualan juga nih, kenapa kok pakai nggak didukung segala, kayak gitu. Misalnya ada yang nanya. Jadi ini kita juga sama, jadi kita berusaha untuk menciptakan pengalaman berjualan, pengalaman berbelanja buat pembeli-pembeli kita tuh yang emang aman dan juga terjamin gitu di TikTok Shop. Jadi ada produk-produk yang ketika kita upload di TikTok Shop itu bisa aja
tidak didukung atau unsupported. Nah, di sini tuh ada beberapa produk, itu ada produk perhiasan, produk bayi dan anak, perawatan kecantikan, makanan dalam kemasan, minyak esensial, alat medis. Nah, jadi produk ini tuh sebenarnya ketika kita mau upload, itu bisa kita upload, tapi suatu saat gitu, entah beberapa hari setelah kita upload, entah beberapa bulan setelah akhirnya, ini tuh soal banyak ya seller-seller yang kayak, Kak, ini tuh produk best seller aku, udah 1000-an terjual, kok ya dihapus, kok ya tiba-tiba dibekukan. Nah, jadi untuk produk-produk kategori yang udah disebutkan tadi, itu memang bisa dijual di TikTok Shop, tapi memerlukan berkas-berkas tambahan, kayak gitu. Kenapa? Ya, misalnya aku contoh ya, kayak misal produk bayi dan anak, ini tuh ada berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh seller, seperti produk tersebut yang dijual memang sudah memiliki SNI. Jadi dari seller itu bisa upload bukti SNI dari produk yang dijual. Jadi nanti produknya yang tadinya dibekukan atau dihapus itu bisa kita recover kembali untuk bisa dijual dan live aman di TikTok Shop kayak gitu. Terus juga ada tadi nih, ada produk kecantikan dan perawatan diri. Jadi kalau di TikTok Shop memang disarankan gitu ya, untuk produk-produk yang memang dipakai oleh banyak orang, ini bisa menyertakan BPOM seperti itu. Jadi memang balik lagi nih ke core kita, kalau kita mau membentuk lingkungan menjual yang aman dan juga terjamin ya di TikTok Shop, jadi produk-produk yang dijual memiliki BPOM, itu aman digunakan oleh orang-orang kayak gitu. Jadi pengalaman belanja di TikTok Shop tuh lebih aman, lebih terjamin ya buat pembelinya. Jadi tujuannya tuh itu. Nah, misal juga nih ada teman-teman yang jual makanan dalam kemasan. Ini juga sering banget nih, soalnya banyak ya kategori food and beverage yang dijual di TikTok Shop kayak gitu. Ketika di-upload itu butuh berkas-berkas pendukung, misal memang dari UMKM di sekitar rumah yang produksi mungkin bisa diberikan berkas seperti izin PIRT-nya kayak gitu, atau misal alat kesehatan nih, alat kesehatan tuh kita butuh berkas seperti surat izin edar terkait produk kesehatan tersebut kayak gitu. Jadi emang kita pastiin pengalaman berbelanja di TikTok tuh aman dan terjamin. Makanya kita butuh nih, walaupun produk-produk ini bisa diupload, tetap butuh berkas-berkas yang memang menyatakan produk tersebut aman kayak gitu. Next-nya itu nih, ini juga nih yang sering dibahas adalah produk-produk yang dibatasi. Jadi produk ini tuh Kak, bisa next slide. Jadi produknya tuh boleh banget dijual di TikTok Shop, tapi memang hanya seller-seller khusus undangan yang bisa menjual produk-produk ini. Nah, undangannya tuh emang maksudnya kayak gimana gitu. Nah, jadi ini seller harus melakukan pengajuan undangan, atau biasanya kita sebut itu smart approval. Jadi memang kita ada tim yang akan memberikan approve gitu. Kalau oke, produk ini kategori misal kategori pakaian dalam, oke dia ternyata performanya udah bagus. Nah, ini ada tim khusus dari tim TikTok Shop yang memang akan memberikan undangannya ke seller-seller yang akan menjual produknya. Jadi ini kategorinya nggak akan terbuka ketika kita upload. Jadi kategorinya tuh abu-abu gitu. Si abu-abu ini akan bisa dipilih ketika kita upload produk, akan menjadi hitam dan bisa dipilih itu hanya ketika kita sudah melakukan smart approval tersebut kayak gitu. Nah, misalnya tetap mau upload nih, kayak misal punya jualan mie instan gitu, ada nih reseller. Oh, mungkin sebelum ke situ kita next dulu ya, next slide. Sebenarnya apa aja gitu produk-produk yang dibatasi atau produk-produk yang perlu undangan di TikTok Shop. Jadi ada beberapa. Ini aku coba kasih contoh, itu misal ada barang mewah seperti emas, terus koper itu juga termasuk barang mewah. Jadi ketika kita mau berjualan di TikTok Shop, dari seller bisa untuk mengajukan smart approval-nya terlebih dahulu kayak gitu. Terus next-nya itu ada makanan dalam kemasan. Nah, ini contoh ya, jadi itu ada juga kasus dia jual mie instan terus karena mie instan ini adalah sebuah makanan dalam kemasan, jadi dibatasi dan perlu undangan. Seller ini belum melakukan pengajuan undangan, terus dia upload mie instan tersebut dengan kategori komputer. Nah, ini aku sarankan banget buat teman-teman, memang kategori makanannya belum bisa dipilih, itu berarti teman-teman harus mengajukan smart approval dulu, kayak gitu ya. Jangan asal pilih kategori untuk produknya, soalnya nanti produknya bisa dihapus, terus nanti yang repot juga kita lagi gitu.
ya ampun Mbak, ini udah dijual banyak, udah terjual ribuan, kok dihapus TikTok Shop gimana kayak gitu. Padahal kan memang ya regulasinya untuk makanan itu kita perlu smart approval dulu kayak gitu. Terus habis itu misal kayak buku, terus pakaian dalam, baju renang, ini udah banyak banget sih yang memang dibatasi gitu ya. Kayak tadi itu produk bayi, terus suplemen kesehatan, kecantikan, itu perlu undangan dulu untuk akhirnya dari teman-teman seller bisa berjualan dengan aman, bisa berjualan produknya terjamin gitu. Jadi buyer, pembeli pun ketika cek produk kita, oke, memang produk kakak ini sudah di-approve, sudah memiliki berkas-berkas yang sesuai untuk tiap kategori produknya. Oke, next-nya itu, nah ini yang ini ya bentuk gimana sih? Aduh ini bedanya apa deh gitu. Nah ini untuk invited only atau produk yang dalam khusus undangan, ini kategorinya tidak akan bisa dipilih. Yang aku bilang nih, kalau misal kita mau jual mie instan gitu, kita mau bikin paket mie instan di TikTok Shop gitu, ini nggak akan bisa kepilih nih, dia akan abu-abu seperti ini. Tapi tenang, kita tetap bisa berjualan kategori ini dengan kita melakukan smart approval terlebih dahulu dengan memenuhi berkas-berkas dan kriteria yang diminta dari TikTok Shop. Kayak gitu, entah PIRT, BPOM, seperti itu. Next. Oke, nah ini terus misal yang tadi aku cerita ya, ada tuh dia jual mie instan tapi di-uploadnya di kategori komputer. Lah terus kalau misalnya ini terjadi gitu, apa yang akan terjadi? Nah, itu dia tadi yang aku bilang, ada bisa penghapusan, pembukuan, ataupun penonaktifan produk yang dijual tersebut, kayak gitu. Terus juga, nah ini misal udah nggak cuma dihapus ya produk kita nih, nggak bisa dibeli sama buyer, kita kena pula poin pelanggaran. Ini poin pelanggaran kalau misalnya udah maksimal ya, mungkin teman-teman juga udah familiar nih sama regulasinya TikTok, kalau misalnya udah 48 poin, itu bisa aja toko kita nggak bisa berjualan lagi, kayak gitu. Dihapus untuk hak berjualannya di TikTok Shop kayak gitu. Next. Nah, terus oke, itu tadi produk-produk apa aja yang harus dihindari atau yang perlu berkas tambahan, lalu apa yang terjadi ketika kita tetap upload gitu produknya tanpa mengikuti regulasi TikTok, terus menghindarinya tuh gimana biar nggak terjadi nih tadi aku bilangin produknya dihapus, kena poin penalti. Nah, yang pertama memang jangan daftarkan produk yang tidak disetujui di kategori lain. Persis contoh yang tadi tuh dia jual mie instan tapi di-upload dengan kategori komputer. Terus, nah biasanya ini juga ada update ya untuk produk-produknya tuh sebenarnya produk apa aja, produk apa, kategori apa, dia tuh butuh berkas apa aja, itu tuh ada semuanya di TikTok Shop Academy, di universitas penjual, ini bisa kita cek dan updated gitu. Jadi misalnya ada update terbaru dari teman-teman seller, itu bisa banget untuk selalu cek dan keep updated sama regulasi terbarunya TikTok Shop. Terus ini juga nih misalnya memang udah punya AM ya, untuk seller-seller yang sudah punya AM, di-manage oleh AM, ini boleh untuk langsung tanya aja ke AM-nya, Kak ini produk aku aman nggak ya dijual di TikTok Shop? Kak, aku mau jual pakaian dalam nih, boleh dibantu smart approval-nya, aku butuh apa aja, itu juga bisa langsung tanya ke AM atau tanya juga nih ke pusat bantuan di seller center. Atau mungkin bisa juga ya langsung ke TikTok Hood nih, bisa ditanya, diskusi sama teman-teman seller yang lainnya, atau bisa juga ke tim task force kayak gitu. Oke, kita next slide. Ini dia. Ini mungkin udah ini ya, biar nggak bosen sama Putri, ini bisa sama Andika. Kita mulai nih sesi selanjutnya sama Andika. Oke, Dik. Hai Putri. Oke, suaraku sudah kedengeran ya Putri ya? Jelas, jelas. Oke, baik. Oke, baik. Halo para sobat TikTok Shop. Nah, di sini aku akan melanjutkan dari Kak Putri nih untuk menjelaskan apa aja sih dokumen yang diperlukan untuk smart approval. Nah, sebelum smart approval, kita coba nih. Nah, dari teman-teman seller sudah harus melengkapi dokumen-dokumen yang sudah disediakan. Mulai dari apa aja nih? Yang pertama, dari nama lengkap atau nama PT penjual, kemudian nama toko di TikTok Shop, kemudian kode toko. Nah, untuk kode toko, ini bisa kalian cek di profil di seller center kalian ya, yang ada ID XXX-nya itu. Pokoknya di depannya ada ID, 8 huruf. Nah, itu adalah kode toko. Nah, kemudian apalagi? Yaitu website toko di platform lain. Misalnya seperti di marketplace lain, atau mungkin kalian punya website pribadi.
dan media sosial itu bisa dicantumin juga ya di sini. Kemudian detail kategori produknya. Nah, dari teman-teman seller mau apa nih yang di approve produknya, misalkan kayak buku, suplemen, subkategori produknya apa, nama produknya apa, merek atau nama brandnya apa, dokumen pendukung inti seperti yang tadi dijelasin sama Kak Putri kayak SNI, PIRT, BPOM dan lain-lain, serta screenshot toko dan produk di platform lain jika misalnya dari teman-teman seller juga jualan di tempat lain. Next. Baik, nah ini adalah dokumen yang diperlukan untuk smart approval. Nah, mungkin dari teman-teman seller pasti ada yang masih bingung, Kak, yang nggak punya dokumen tuh gimana nih, Kak? Aku punya BPOM, tapi aku nggak ada ininya, Kak, apa namanya, nggak ada bukti-bukti pendukungnya secara cetak kayak gitu. Oh, sorry, sekarang gimana suara aku? Kedengeran nggak ya dari... Aman, sekarang udah aman. Aman ya, oke, baik. Terima kasih Kak Putri ya. Mungkin kalau misalnya suara aku agak terganggu, bisa kabari aku ya via chat. Nah, jadi di sini teman-teman yang mungkin masih bingung nih kayak apa aja sih sertifikat yang dibutuhkan. Nah, mulai dari sertifikat merek dagang, surat kuasa pemilik merek, kemudian yang ketiga bukti pembelian yang sah seperti faktur atau invoice, keempat surat izin distributor, kelima sertifikasi produk BPOM atau izin Kemenkes, dan yang keenam izin PIRT atau pangan industri rumah tangga. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak punya surat fisiknya, kalian bisa cek juga di website resminya. Kalau nggak salah, BPOM, SNI, ataupun PIRT, itu bisa cek ada di websitenya gitu, teman-teman. Next. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan oleh seller setelah smart approval-nya diterima nih, teman-teman? Nah, yang pertama, dari AM akan menghubungi seller. Jika misalkan dari teman-teman seller ini punya AM, biasanya dari mereka akan menghubungi atau mungkin dari kalian juga bisa menghubungi AM bersangkutan untuk minta dibukakan produknya. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa resubmit produk sesuai dengan ketentuan pedoman di universitas penjual. Nah, untuk ininya bisa kalian buka-buka aja ya di TikTok Shop Academy atau universitas penjual. Ketiga, produk akan dimoderasi ulang oleh tim terkait. Dan yang terakhir, seller dapat mengajukan banding jika produk terkena pelanggaran dengan melampirkan bukti yang ada, teman-teman. Lanjut. Nah, kita akan coba nih untuk prakteknya, untuk cara pengajuan buat teman-teman di bit.ly approval produk TikTok Food. Boleh banget nih dari teman-teman seller untuk catat atau screenshot webnya nih. Karena lumayan banget nih, siapa tahu teman-teman perlukan ya buat apa namanya, biar produknya siapa tahu bisa mau diajukan gitu. Nah, mungkin aku boleh izin share screen nggak ya dari host? Okay. Halo Kak, boleh banget. Boleh banget, siap. langsung aja. Baik, aku langsung aja ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya sudah kelihatan ya layar aku, ada Google Form-nya? Kelihatan Kak? Kelihatan ya. Oke, baik teman-teman bisa dilihat di layarnya ini adalah Google Form untuk pendaftaran produk khusus undangan. Nah, sebelumnya dari teman-teman sebelum mau mengajukan harap baca dulu tuh dari link yang sudah disediakan ya di sini. Nah, mungkin nanti dari teman-teman bisa lihat juga baca-baca. Nah, di sini sudah dijelaskan ya tiap produk apa saja surat-surat yang dibutuhkan nih. Misalkan dari makanan dan minuman itu harus menggunakan surat BPOM atau surat PIRT. Dan pastikan itu bukan PIRT pada produk ya teman-temanku. Kemudian yang kedua, ada kesehatan itu juga menggunakan surat BPOM atau surat izin Kementerian Kesehatan dan juga surat izin apotek. Kemudian yang ketiga, untuk perhiasan harus ada NIB-nya. Keempat, untuk reseller, misalkan reseller buku, harus ada surat izin distribusi atau surat pernyataan resellernya. Kelima, pakaian atau pakaian dalam itu bisa menggunakan sertifikat merek dagang atau surat izin distribusi serta faktur pembelian. Keenam, jika misalnya kategorinya nggak ada yang di atas nih, bisa menggunakan dokumen yang menunjukkan validasi berjualan atau faktor pembelian pendukung. Nah, jika misalnya nih dari teman-teman seller ada yang berjualan di marketplace lain, boleh juga untuk screenshot produk di marketplace lain dengan memperlihatkan rating dan nama toko yang sama dengan nama toko di TikTok Shop. Atau juga bisa memperlihatkan juga review-review pelanggannya. Biasanya sih yang penting tuh rating sama nama toko, teman-teman. Nah, tentunya form ini tuh hanya untuk member Facebook Group TikTok Food. Jadi buat teman-teman yang belum punya AM, tapi bingung cara mau mendaftarkan produknya, bisa pakai form ini. Nah, buat yang sudah punya AM, itu bisa raise ke AM yang bersangkutan ya, biar nanti dibantu sama AM-nya.
Nah, apa aja sih yang perlu diisi nih teman-teman? Yang pertama, mulai dari emailnya nih. Nah, emailnya ini harus email yang terdaftar di TikTok Shop teman-teman semua ya. Atau email yang valid. Jadi biar, dan pastikan tidak typo ya teman-teman untuk emailnya. Karena kalau enggak nanti nggak ke-reflect. Kedua, pastikan dari teman-teman sudah join di Facebook Group TikTok Code ya. Nah, pasti untuk yang penonton di sini sudah join semua ya di Facebook TikTok Code. Tapi yang pasti harus join ya teman-teman. Soalnya sayang banget sih kalau sampai nggak join di Facebook Group TikTok Code. Ya nggak Kak Arjun. Iya, betul ya Kak Arjun ya. Lanjut, kemudian nama lengkap penjual. Nah, pastikan nama lengkap penjual ya. Jangan nama panggilan ataupun nama samaran. Harus nama lengkap penjual. Kemudian jika misalnya dari teman-teman sudah punya nama PT-nya, itu boleh juga dicantumin ya. Kemudian nama tokonya itu usahakan sesuai sama nama toko yang terdaftar di TikTok Shop. Misalkan kayak toko ABC, nah itu harus sesuaikan toko ABC gitu. Lanjut, nah tadi aku sudah kasih tahu nih juga untuk cara ngecek kode toko nih buat yang masih bingung. Bisa ceknya di mana nih? Di saat kalian buka Seller Center, itu kalian bisa buka profilnya teman-teman. Nah, nanti akan muncul IDLC dan kawan-kawannya. Nah, inilah di mana kalian bisa masukin kode tokonya. Nah, lanjut. Kemudian untuk websitenya, di sini kalian bisa mencantumkan link toko di marketplace lain ataupun website penjual. Jadi bisa dicantumin aja ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, detail kategori produk yang dijual. Nah, ini bisa kalian pilih salah satu produk apa yang mau kalian masukin nih. Misalnya kalian mau misalnya makanan dan minuman nih. Nah, kalian tinggal klik aja ya, teman-teman. Gitu. Perlu diingat ini satu kali pengisian ya untuk kategorinya ya. Jadi kalau misalnya dan pastikan juga produk-produk yang kalian jual itu semuanya usahakan konsisten ya. Subkategori produk yang dijual, nah ini kalian bisa cek di Seller Center ya untuk subkategorinya apa. Dan itu biasanya sudah ada subkategori yang sudah disediakan di Seller Center. Tinggal kalian copy paste aja atau tinggal kalian masukkan di formnya. Nah, merek atau nama brand. Nah, buat teman-teman, mungkin kalau misalnya untuk reseller kayak makanan dan minuman, itu kan pasti banyak banget ya brand-brand ternama. Misalnya kayak Unilever atau mungkin kayak Kraft dan lain-lain. Nah, itu kalian masukin aja di sini nama brandnya apa. Nama produknya juga sama ya, nama produknya misalkan Kraft apa gitu atau kecap ABC dan lain-lain. Nah, lanjut nih. Nah, yang terakhir itu ada dokumen pendukung. Nah, yang pastinya dokumen pendukungnya ini harus valid ya teman-teman. Lebih bagus lagi sih kalau misalnya kalian punya dokumen-dokumen pentingnya, dokumen-dokumen yang memang resmi dari BPOM-nya, PIRT-nya, PSAT dan lain-lainnya. Serta juga boleh kalian cantumkan invoice atau faktur pembelian. Kalau misalnya nggak ada, gimana Kak? Mungkin bisa juga menggunakan bukti-bukti pembayaran yang kayak manual gitu ya. Maksudnya kayak nota pembelian dan lain-lain. Intinya itu valid dan sesuai sama sesuai sama dari produk yang kalian ajukan teman-teman. Tapi lebih bagus lagi sih kalau ada faktur pembeliannya ya, biar lebih trusted atau lebih terpercaya. Nah, lanjut juga kalian bisa mencantumkan screenshot penjualan di marketplace lain atau website seller dengan penilaian pembeli. Itu teman-teman, karena pastinya penilaian pembeli itu penting banget dong buat produk kalian. Kalau misalnya mau dijual di sini, berarti harusnya produk yang ibaratnya udah produk best selling atau produk yang sudah oke lah dari penilaian pelanggan. Biar kenapa? Biar pelanggan makin percaya nih dengan produk-produknya kalian. Seperti itu sih teman-teman. Kalau sudah diisi semua, diapain lagi Dika? Nah, tinggal kalian submit dan setelah itu nanti kalian akan mendapatkan konfirmasi dari tim TikTok-nya. Nah, kurang lebih sekitar 3-4 hari sih teman-teman untuk pengajuannya. Cuman itu tergantung juga dari hari kerja juga ya. Mungkin bisa lebih lambat. Tetapi yang pasti tetap keep update aja. Biasanya sih pengajuan ini memang 3-4 hari. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk presentasi dari cara pendaftaran ini sebenarnya mudah banget ya teman-teman. Yang penting dokumennya lengkap, itu aja sih. Mungkin dari aku itu aja. Aku akan kembalikan lagi ke Kak Arjun. Silakan Kak Arjun. Oke Kak Andika dan juga Kak Putri. Wah, keren banget teman-teman semua. Nah, jadi tadi Kak Putri itu udah menjelaskan secara teorinya, teman-teman. Kemudian kita juga ada praktiknya yang barusan aja dipresentasiin sama Kak Andika. Nah, aku juga mau sapa-sapa seller dulu nih yang buat baru gabung tadi di saat sesi tengah-tengah acara ya Kak Putri. Tadi Kak Putri lagi jelasin banyak banget teman-teman seller yang baru bergabung di saat di tengah-tengah acara. Ada Kak Nondian juga. Halo, selamat sore. Kak Arjun, Kak Putri, Kak
Kak Andika juga, kata Kak Nondian, kemudian ada Kak Hendri juga, selamat sore Kak Hendri, ada Kak Mimi Shanum juga, selamat sore. Nah, teman-teman semua, jadi baru aja Kak Putri sama Kak Andika menjelaskan ya bagaimana teman-teman produk-produk apa aja yang kira-kira memerlukan syarat khusus untuk bisa dijual di TikTok Shop Indonesia. Tadi juga udah dijelaskan sama Kak Andika, kira-kira linknya seperti apa. Tadi teman-teman udah pada screenshot belum linknya? Arjun mau tahu kira-kira teman-teman udah pada screenshot belum? Kalau misalnya teman-teman semua tadi sempat kelewatan, aku belum screenshot, aku udah nampilin linknya melalui kolom komentar. Teman-teman bisa langsung cek linknya yang tadi dijelaskan sama Kak Andika. Teman-teman perhatikan lagi setiap pertanyaannya, dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan. Teman-teman harus cek lagi karena apa nantinya itu akan diurus sama tim TikTok Shop Indonesia buat meloloskan atau mereview kembali produk apa yang Kakak ajukan. Seperti itu ya. Nah, Kak Putri dan juga Kak Andika, aku lihat udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan seller melalui kolom komentar, dan aku mau coba baca ini satu persatu pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, pertanyaan pertama ini hadir dari Kak Mimi Shanum nih. Tadi aku udah sempat mention ada Kak Mimi Shanum juga. Jadi Kak Mimi Shanum nanya, Mbak, aku jualan makanan, kenapa diblokir terus? Karena pertanyaan awal Kak Mimi diawalin dengan Mbak, berarti aku mau oper pertanyaan ini buat Kak Putri deh. Gitu ya. Oke, Kak Putri, boleh dibantu dijawab nih pertanyaan dari Kak Mimi Shanum. Silakan. Oke, dari Kak Mimi Shanum ya, tadi bertanya nih, ini Mimi Shanum kayaknya Miminya Shanum kali ya, kita panggil Mimi kali ya. Mimi Shanum ini bertanya ya untuk jualan makanan kenapa diblokir terus. Ini juga nih tadi yang udah aku jelasin ya. Jadi kan kalau untuk kategori makanan, food and beverage itu nggak cuma makanan aja, sama minuman itu juga memang ini makanan dan minuman gitu. Jadi ini memang perlu untuk dibukakan dulu kategorinya. Nah, mungkin Kak Mimi bisa share nih, ini kalau misalnya diblokir kan berarti udah di-upload kayak gitu. Nah, ketika upload ini apakah kategori makanan dan minumannya memang sudah ada atau gimana nih kayak gitu. Jadi kan emang untuk makanan dan minuman kita harus smart approval dulu, itu tadi entah via AM ataupun nanti lewat link yang tadi tuh yang udah ditutorialkan sama Dika kayak gitu. Perlu apa aja? Nah, itu tadi perlu PIRT, perlu mungkin BPOM, atau mungkin misal nomor SNI-nya dari produknya yang di-upload. Kayak gitu, Mimi Shanum. Jadi, mungkin kita cek dulu ya, smart approval-nya tuh memang udah, kategori yang kalau misalnya belum, ini makanannya di-upload di kategori apa nih, gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Tetap harus smart approval dulu ya, untuk makanan dan minuman. Kayak gitu. Oke Kak Putri. Nah Kak Mimi gimana? Jadi untuk produk makanan juga produk minuman memang memerlukan smart approval Kak Mimi ya. Jadi biar kita tahu juga kalau misalnya produk yang Kak Mimi jual itu aman, ya kan, legal dan juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sama-sama enak, sama-sama aman. Begitu ya Kak Putri dan juga Kak Andika ya. Oke Kak Mimi, kalau misalnya pertanyaannya sudah terjawab secara jelas, boleh banget dong dikonfirmasi di kolom komentar biar Arjun juga tahu kalau misalnya pertanyaan ini sudah terjawab secara benar. Oke, Kak Mimi? Thank you. Aku mau masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Afif Ismail. Ada dari Kak Afif Ismail. Kalau untuk jualan kopi instan itu kategorinya kok nggak bisa ya, Kak? Nah, mungkin Kak Andika bisa bantu jawab. Silakan. Oke, nah baik. Jadi kalau untuk tadi kan kopi instan itu kan jatuhnya makanan dan minuman ya, yang berarti itu perlu smart approval. Kak, siapa tadi namanya? Kak Afif ya? Iya, Kak Afif. Perlu smart approval. Jadi kalau misalnya dari Kak Afif sudah mengajukan smart approval, itu harusnya kategorinya sudah bisa. Tetapi apabila ternyata sudah ngajuin smart approval nih, tapi belum ada kabar atau ternyata malah ditolak, perlu dilihat lagi nih kira-kira dari dokumen pendukungnya apakah sudah memumpuni atau mungkin ada yang salah dokumennya, itu harus dicek lagi. Tapi kalau misalnya ternyata sudah, Kak Afif boleh konfirmasi ke AM-nya jika misalnya Kak Afif punya AM, tetapi kalau misalnya belum bisa ke TikTok Food ya. Paling itu. Terima kasih, semoga menjawab. Oke Kak Afif, betul banget apa yang udah dibilang sama Kak Andika. Nah aku mau ingetin lagi buat Kak Afif, kalau misalnya pertanyaannya sudah terjawab secara jelas sama Kak Andika, nih boleh banget dikonfirmasi melalui kolom komentar. Jadi tetap perlu yang namanya smart approval. Oke Kak Afif?
Oke, Kak Putri dan juga Kak Andika, aku mau coba geser sedikit nih pertanyaannya. Ada dari Kak Syarif. Ada dari Kak Syarif Songkok. Jadi pertanyaannya adalah, untuk produk Al-Quran, kitab suci ya berarti ini ya, masuknya di kategori fashion muslim, kok nggak ada ya? Di kategori buku di TikTok Shopku nggak bisa, Kak. Nah, mungkin aku bisa minta bantuan Kak Putri untuk bantu jawab. Silakan Kak Putri. Oke, ini menarik nih dari Kak Syarif tadi ya. Kak Syarif, ya jadi jual Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari regulasinya TikTok ya kan memang buku media kayak majalah, koran, kayak gitu kalau untuk dijual di TikTok Shop itu memang perlu smart approval nih Kak Syarif. Nah, cuma sebenarnya ini juga tidak termasuk kitab suci. Tapi karena ini masih apa ya, ini buku gitu ya, mungkin aku sarankan ke Kak Syarif, ini tetap harus smart approval juga, karena memang kategori buku adalah produk yang perlu atau invited only. Jadi hanya untuk toko-toko yang memang diundang untuk kategori tersebut. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk Al-Quran ini Kak Syarif bisa masukkan nih, jadi Kak Syarif pertama smart approval dulu ya untuk produk bukunya, disediakan dulu berkas-berkasnya, nih kita mau jual buku kayak gitu. Nah, setelah akhirnya terbuka, kategorinya udah hitam dan bisa dipilih, jadi udah nggak abu-abu lagi, ini Kak Arif bisa pilih kategorinya buku, subkategorinya itu majalah atau majalah dan audio kemanusiaan dan ilmu sosial, lalu pilihan selanjutnya adalah subkategori selanjutnya adalah agama dan filsafat, kayak gitu Kak Syarif. Jadi iya, nggak bisa dipilih kategori bukunya karena memang invited only atau produk yang khusus undangan. Cuman nanti ketika udah smart approval bisa dipilih kategori buku dengan subkategori agama dan filsafat kayak gitu. Oke, kira-kira cukup jelas ya Kak Syarif ya. Oke Kak Putri, cukup jelas nih kalau misalnya di aku. Nah, buat Kak Syarif gimana jawaban yang udah disampaikan sama Kak Putri? Boleh juga dikonfirmasi dari kolom komentar, dan tetap ya Kak Syarif, perlu yang namanya smart approval. Jadi nanti biar bisa ditinjau juga sama tim TikTok Shop Indonesia. Sedikit berbeda nih, kalau misalnya tadi ada makanan, minuman, ini kita masuk ke kategori buku ya, bisa dibilang ya, buku seperti itu. Oke, Kak Putri dan juga Kak Andika, aku mau geser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Hendri berkamera. Jadi Kak Hendri nanya, daftar produk undangan sampai sekarang belum di-approve. Berkas padahal udah lengkap. Aku mau coba kasih pertanyaan ini ke Kak Andika. Kak Andika, silakan. Oke, halo Kak Henry. Aku coba bantu jawab ya. Kalau misalnya nih dari Kak Henry sudah mengajukan ke ke smart approval, tetapi ternyata belum dibalas atau mungkin belum ada kemajuan, itu bisa mengajukan ke TikTok Food. Nah, mungkin boleh dikonfirmasi juga kode tokonya apa, biar nanti bisa dicek sama tim TikTok Food atau sama AM-nya kakak ya, kalau misalnya kakak sudah memiliki AM. Nah, juga untuk pengajuan ini biasanya memakan waktu maksimal 7 hari kerja, Kak. Nah, tapi memang tadi kan aku bilang ada minimal 3-4 hari ya. Biasanya memang itu sikat 3-4 hari. Tetapi kalau memang belum sampai selesai, itu bisa tunggu sampai maksimal 7 hari 7 hari kerja. Nah, lanjut juga kategori produknya dilihat dulu apa nih. Jangan-jangan produknya nggak sesuai lagi nih sama pilihan kategorinya. Perlu dicek lagi ya dari Kak Henry. Tapi kalau misalnya memang sudah sesuai, tadi sudah aku bilang bisa konfirmasi lagi ke tim TikTok Food atau ke AM kalau kakak punya AM. Itu Kak. Itu Kak Arjun. Boleh silakan. Semoga menjawab ya Kak Henry. Terima kasih. Sama-sama Kak Andika, setuju banget sama apa yang dikatakan sama Kak Andika. Nah, Kak Hendri mungkin boleh dikasih tahu Kak Hendri ini mengajukannya produknya apa nih. Jadi biar tadi Kak Andika tahu juga, karena kan di sini ditulisnya daftar produk nih, tapi kita nggak tahu produknya apa gitu. Atau nanti kalau misalnya sudah lewat dari 7 hari kerja ya, Kak Hendri bisa lapor kendala di komunitas TikTok Food. Itu ada postingan lapor kendala, hashtag lapor kendala, di setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Nah, itu bisa di-raise di situ, kakak sampaikan, nanti akan dibantu juga sama tim TikTok Food. Seperti itu. Kalau misalnya waktunya sudah lewat dari 7 hari kerja, karena maksimalnya kan 7 hari ya kan, Dika ya. Oke, siap. Nah, Kak Hendri, kalau misalnya pertanyaannya sudah terjawab juga secara jelas oleh Kak Andika, boleh banget dikonfirmasi di kolom komentar, jadi biar kita semua juga udah tahu kalau pertanyaan ini sudah terjawab secara benar. Oke, Kak Hendri, terima kasih. Oke, sebelum aku langsung lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku lihat udah banyak banget teman-teman seller yang udah nanya, yang udah komen.
tapi aku lihat feedback formnya masih sedikit banget yang isi nih teman-teman. Nah, aku tadi udah nanyain beberapa pertanyaan ke Kak Putri dan juga Kak Andika. Aku ingat loh siapa aja yang udah nanya, ada nama-namanya. Jadi buat teman-teman yang udah nanya atau yang sebentar lagi pertanyaannya akan Arjun tanyakan, boleh banget diisi feedback formnya. Karena apa teman-teman? Topik yang teman-teman hari ini teman-teman dengarkan, teman-teman baca ya, atau teman-teman nonton, itu adalah hasil dari teman-teman yang lain isi feedback form. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen topik-topik yang lain, pengen bahas soal apa lagi misalnya, live streaming atau short video boleh banget diisi feedback formnya. Jadi biar kita tahu kira-kira kalian sebagai seller butuhnya apa nih. Jadi nanti tim komunitas TikTok akan sediain itu. Oke? Setuju? Jadi diisi feedback formnya, Arjun bakal cek-cek lagi ya. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Kak Teuku Raja Ramadan. Kak Teuku nanya nih. Di mana saya bisa belajar cara mengaktifkan kategori makanan, Kak? Aku mau coba oper ini ke Kak Putri. Silakan Kak Putri. Oke, ini dari Kak Teku ya. Kak Teku Raja Ramadan. Ini bisa belajar di mana aja nih untuk kategori makanan. Jadi sebenarnya yang tadi nih udah Putri sama Dika presentasi, ini udah tersedia semua ya kayak di universitas seller, di universitas penjual. Ini Kak Teku bisa coba dicek lagi gitu, nanti bisa dicek dengan keyword misal produk dibatasi, nanti tuh tiap-tiap kategori udah kita sediakan artikelnya, dari makanan tuh butuh apa aja berkas yang dibutuhkan, terus misal kategori lain tuh berkas apa aja yang dibutuhkan. Jadi Kak Teku bisa minta tolong gitu ya untuk dibuka universitas penjualnya, atau kadang nih dari tim TikTok Hood juga ada ya kayak ringkasan-ringkasannya gitu di-share dengan bentuk video-video pendek. Kataku juga bisa cek-cek di TikTok Hood kayak gitu. Atau mungkin discuss langsung gitu, discuss langsung sama misal punya AM sama AM-nya, yang pasti sih TikTok Hood ya yang bisa langsung jawab cepet, juga diskusi bareng-bareng sama seller yang lain kayak gitu. Cuman untuk validnya semua udah tersedia, TikTok Shop udah punya universitas penjual, Kataku bisa baca semuanya di situ. Kayak gitu Kataku. Oke, terima kasih Kak Putri. Nah, Kak Teuku boleh juga dicek-cek lagi nih, seller centernya. Kalau misalnya Arjun boleh tebak, Kak Teuku baru ya join di komunitas TikTok ya. Karena Arjun baru lihat nih namanya nih. Ada beberapa seller-seller juga yang baru muncul di kolom komentar, namanya baru-baru. Karena Arjun selalu hafal siapa aja yang selalu hadir gitu. Dan Arjun harap dengan kakak gabung di acara bakat ini, kita bisa sama-sama bantuin kakak untuk meningkatkan penjualan ya. Jadi kakak udah tepat banget. Aksinya kakak, actionnya udah tepat, udah tahu komunitas, jadi kita bakal bantuin kakak. Jadi selain di seller center, di komunitas TikTok ini juga tempat kakak belajar secara lebih interaktif lagi nih, karena kadang ada ya yang nggak suka baca gitu kayak Arjun gitu ya, jadi lebih suka nontonnya video, contohnya ya kayak interaktif seperti ini, jadi lebih nangkep kayak gitu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya ada dari pertanyaan dari Kak Mimi, gimana cara ngajuin smart approval ini? Sebenarnya udah dijawab ya di sebelumnya ya, bisa melalui link yang tadi dikasih sama Kak Andika ya. Itu mungkin bisa dicek lagi Kak Mimi, karena ini pertanyaan juga mirip nih sama teman-teman yang lain sebelumnya. Kemudian ada dari Kak Desi Ristiani. Tanya nih, saya jualan popok bayi, sudah terjual banyak juga Kak. Persyaratan apa yang harus saya ajukan biar suatu saat tetap aman? Aku mau coba oper pertanyaan ini ke Kak Andika. Silakan Kak Andika. Oke, halo Kak. Siapa tadi namanya? Maaf, Kak Desi ya? Oke, halo Kak Desi. Baik, jadi di sini aku coba bantu jawab ya. Jadi untuk popok itu harus ada sertifikat SNI yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat yang berwenang. Tentunya juga harus lihat juga dari produknya juga nih, apakah juga ada invoice resminya dari PT terkait, juga gambar dan logo SNI pada produk ya Kak Desi. Serta kalau misalnya dari Kak Desi juga jualan di marketplace lain, boleh dilampirkan juga nih screenshot performa produk yang sama, produk yang mulai dari ratingnya, kemudian juga dari reviewnya, dan juga penilaiannya seperti apa. Gitu sih Kak Desi, semoga menjawab ya.
Mungkin aku nambahin dikit kali ya, Kak Arjun ya, buat Kak Desi nih. Mungkin kalau misal kayak, aduh Kak, carian SNI di mana sih? Masa aku harus punya nomor SNI-nya? Kan biasanya tuh tiap-tiap brand, kalau misal brand besar tuh udah punya ya nomor SNI. Mungkin dari Kak Desi bisa siapin aja nih, memang kalau produk yang dijual ini resmi gitu. Jadi Kak Desi ini distributor resmi dari brand terkait. Soalnya biasa brand udah rapih lah, kalau brand biasanya BPOM-nya udah ada, SNI-nya tuh udah ada. Jadi Kak Desi bisa siapin invoice resminya kayak gitu. Terus bisa difotokan juga SNI yang ada di kemasannya kayak gitu. Dan biasanya juga dari sebagai bukti pendukung adalah screenshot di platform lain kalau produk kita memang sudah terjual banyak, performanya bagus dan aman digunakan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak usah kayak aduh masa aku harus cari nih berkasnya SNI brand popok sebelah gitu kan, rada susah ya. Mungkin bisa dengan invoice-nya aja memang resmi distributor kayak gitu Kak Desi. Jadi jangan dianggap riwah gitu ya, ribet, enggak kok, ini kita emang udah tersedia gitu berkasnya. Betul Tinggal banget Kak disiapin. Putri, betul banget. Nah tapi lebih gak ribetnya lagi nih kalau misalkan memang nggak punya berkas SNI-nya. Nah sebenarnya di Google atau mungkin di mesin pencarian itu bisa cari nih cek SNI. Ada kok website resminya, cek SNI, cek BPOM, dan cek lain-lainnya. Nah itu gampang banget, tinggal kalian masukin produknya atau mungkin BPOM-nya udah ada. Nah itu kalian bisa screenshot aja tuh nomor BPOM-nya. Udah deh bisa dilampirkan. Itu masih bisa diterima kok buat Kak Desi dan teman-teman yang mungkin masih bingung sama harus punya BPOM, harus punya ini ribet ya. Aku cuma desa biasa. Nah, itu nggak, kita sudah mempermudah dengan screenshot dari websitenya. Nah, itu kan juga makin dipermudah juga ya buat teman-teman seperti itu. Oke. Ada tambahan lagi Kak Putri? Kalau enggak, kita langsung ke Kak Arjun aja kalau gitu. Ke Kak Arjun aja. Oke, makasih nih Kak Andika sama Kak Putri. Kalau misalnya Arjun lihat dari respon Kak Putri tadi nambahin ya, kayaknya emang udah berpengalaman banget, satu. Yang kedua udah sering menjumpai teman-teman seller yang jualan produk sejenis mungkin ya. Jadi, udah tahu nih kalau misalnya kedepannya nanti gimana, boleh banget ditambahin tadi tuh sama Kak Putri gitu ya. Jadi sekarang untuk cek SNI, udah boleh pakai website ya, bisa dicari di Google atau misalnya nanti juga di kemasannya itu juga udah ada ya biasanya ya. Seperti itu Kak Desi. Gimana Kak Desi? Pertanyaannya udah terjawab dengan baik, dengan benar gitu, karena ini yang jawab langsung yang sering berkomunikasi sama seller nih Kak Desi. Jadi ini adalah informasi yang relevan dari Kak Putri dan juga Kak Andika. Boleh banget dikonfirmasi di kolom komentar kalau pertanyaannya sudah terjawab dengan benar, biar Kak Desi juga nanti bisa langsung lanjut jualan lagi di TikTok Shop. Oke Kak Desi. Terima kasih Kak Desi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Zahara Ardi. Jadi Kak Putri dan juga Kak Andika, Kak Zahara Ardi nanya, produk dibatasi ini apakah hanya dalam kategori produk di keranjang aja? Pada saat live, apakah aman? Karena banyak banget teman-teman seller itu yang live hanya buat nota live untuk check out di keranjang. Terus yang di live kan barang yang dibatasi. Silakan siapa dulu nih, Kak Putri atau Kak Andika yang mau jawab? Aku aja deh Kak, boleh. Atau Kak Putri mungkin? Ya silakan Andika. Oke, aku coba bantu jawab ya Kak ya. Oke, kalau untuk yang produk nota live itu tidak disarankan sebenarnya untuk dijual di TikTok Shop. Karena kenapa? Karena biasanya kalau misalnya nggak ada keterangan produknya, kan biasanya kan kalau nota itu kan kayak cuma nota doang tapi nggak ada penjelasannya biasanya di seller. Kalau misalnya kayak gitu, khawatirnya nanti bakal kena freeze nih dari sistem dengan alasan deskripsi produk tidak lengkap dan lain-lainnya. Jadi saran aku sih mendingan jual produk yang benar-benar lengkap, deskripsinya, namanya, gambarnya juga harus diperhatikan. Pokoknya harus lengkap karena tentunya kembali lagi kita ingin memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik lagi dan lebih aman dan juga lebih terpercaya buat para buyer-buyer kita. Gitu. Buat siapa tadi Kak Zahara. Semoga menjawab ya Kak Zahara. Oke, kalau dari Kak Putri mungkin ada tambahan lagi atau udah cukup nih? Udah cukup sih, benar tadi yang Dika kasih tahu ya. Oke, siap. Kak Andika dan juga Kak Putri, terima kasih. Nah, Kak Zarardi gimana untuk respon dari Kak Putri dan juga Kak Andika gitu? Karena kayaknya Kak Zarardi juga sering lihat live seller yang lain ya. Jadi pertanyaannya based on experience-nya Kak Zarardi dari pengalamannya Kak Ardi gitu ya. Oke, jadi udah terjawab secara jelas oleh Kak Andika yang barusan dijelaskan. Oke, selanjutnya aku mau geser sedikit
pertanyaannya ke Kak Caca. Nah, ini Kak Caca juga aku baru lihat nih sebenarnya namanya Kak Caca. Oke, jadi Kak Caca nanya, "Hai Kak, aku tadi baca ulang tentang ketentuan foto produk. Di sana tertulis latar belakang foto harus putih. Tapi pas aku cek di penambahan produk itu, foto berlatar belakang putih itu opsional atau boleh iya boleh enggak gitu ya. Jadi baiknya gimana ya Kak? Ada satu lagi Kak pertanyaannya. Aku ada foto produk yang aku capture sendiri dan aku tulis di sana nama tokoku. Tulisannya di tengah-tengah gambar produknya. Itu diperbolehkan nggak ya Kak? Terima kasih banyak ya Kak, sehat selalu. Nah, aku mau coba kasih ke Kak Putri deh. Silakan Kak Putri. Nih, baik ya Kak Caca ya. Sehat selalu kita semua ya. Thank you Kak Caca nih Amin, buat amin. doanya. Oke, dan ini mungkin dari Kak Caca emang ini ya biasanya nih masalah awal banget nih ketika kita mau jualan online itu fotonya tuh kayak gimana. Mungkin memang sebenarnya mau di marketplace manapun pasti akan saranin nih Kak Caca untuk fotonya itu putih. Mungkin kalau misalnya aku bisa tarik kesimpulan nggak mesti putih, biasanya itu polos akan lebih baik untuk bisa menonjolkan gimana produk kita nih bagus kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti putih, yang penting sebenarnya polos. Nah, kadang tuh juga ada nih tips juga buat foto produk itu bisa dibandingkan dengan sesuatu. Dibandingkan dengan sesuatu tuh misal ada tadi nih, misal tadi Kak Syarif jualan Al-Quran. Kan biasanya dari seller tuh udah masukin ya di deskripsi kalau Al-Qurannya ukuran 13 cm kali 16 cm, misal kayak gitu. Tapi kan kadang buyer tuh banyak buyer yang nggak baca deskripsi. Nah, dari seller ini bisa ditanggulangi dengan foto Al-Qur'annya itu sebelahan nih, misal sebelahan sama bunga kayak gitu, atau sebelahan, atau misal tangannya Kak Caca kelihatan tuh nggak apa-apa. Jadi dari sisi buyer udah bisa ngebayangin si produk itu ukurannya kayak apa. Jadi sebenarnya untuk foto putih memang itu biasanya opsional, tapi kenapa diminta putih itu dari platform emang biasanya minta, ayo biar fotonya tuh bagus, menonjol, dan menonjol tuh dalam artian bagus apa ya, fitur-fitur produk ya gitu, itu kelihatan jelas. Soalnya kan kalau misal kita jual batik nih, kita jual baju batik, backgroundnya batik juga kan nggak kelihatan ya produk kita. Jadi sebenarnya yang disarankan adalah background polos kayak gitu. Sama mungkin misalnya ukurannya beragam, itu bisa dibandingin entah dengan tangan kita atau apa kayak gitu sih Kak Caca. Jadi nggak mesti putih, tapi diusahakan produk kita tuh memang terlihat jelas kayak gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, siap Kak Putri. Nah, Kak Caca gimana nih jawaban dari Kak Putri? Karena emang sebenarnya tujuan background putih itu biar produk kakak terlihat jelas aja gitu ya Kak Putri ya. Karena kan kalau bercorak-corak yang macam-macam kan justru malah takutnya yang menonjol itu si background-nya itu. Malah orang-orang jadi salvo ke background-nya. Kayak gitu. Jadi, Kak Arjun, tadi satu lagi dari Kak Caca nanya watermark ya, watermark di tengah gambar gede gitu ya Kak Caca. Ya sih ini paham banget, emang biasa kadang tuh kita kalau dari sisi seller upload foto produk bagus itu biasa suka diambil tuh sama seller lain tuh. Ini masalah klasik banget lah di marketplace. Mungkin Kak Dika pernah dengar nggak nih Kak kalau ada watermark gimana? Cuman aku tuh pernah sih ya Kak Caca case kalau misalnya watermarknya dalam bentuk link gitu, itu nggak boleh tuh di TikTok Shop. Jadi misal Kak Caca jual produk di TikTok Shop dan udah punya link sendiri, misal caca.com, terus itu kakak masukin ke produknya, itu nggak disarankan. Cuman kalau watermark yang lain gimana tuh Kak Dika? Iya, aku juga setuju sama Kak Putri. Kalau untuk watermark, pastikan watermark itu jangan yang mengarahkan ke marketplace ataupun kontak lain, misalnya kayak nomor WhatsApp atau mungkin Instagram, Facebook atau dan lain-lain. Bahkan .com pun juga nggak bisa ya, website pun juga nggak bisa. Karena kenapa? Karena di TikTok Shop sendiri peraturannya kan nggak boleh ya mengarahkan ke tempat lain atau redirect traffic. Kalau misalnya dari teman-teman sudah pernah dengar, jadi harus diperhatikan juga ya. Nah, terus idealnya gimana sih Kak? Aku takutnya nanti ini malah di copy paste lagi sama pedagang lagi. Nah, itu lebih ke kreativitasnya masing-masing aja. Jadi bisa mungkin untuk untuk bisa lebih ke watermarknya mungkin lebih ke nama toko kali ya Kak Putri ya, ke nama toko atau mungkin
ada ciri khasnya ya. Tapi yang pasti, pastikan juga untuk pendetailnya itu jangan sampai nih watermark itu menghalangi dari produknya kalian gitu. Nanti takutnya malah nanti kena pelanggaran atau hal lain dikarenakan tidak fokus ke produk lain. Takutnya ada pelanggaran seperti itu juga. Dan hati-hati juga bermain sama watermark ya teman-teman. Karena watermark itu juga bisa aja memperburuk penampilan ya, nantinya malah bukannya fokus mana gambarnya, malah fokus sama watermarknya, kan jadinya ngeganggu gitu ya kalau aku sebagai buyer gitu. Itu sih Kak Putri tambahan dari aku. Oke, sudah cukup Kak Putri dan juga Kak Dika? Oke ya, aman ya. Nah, Kak Caca boleh tuh di ini lagi berdasarkan dari tim TikTok Shop ya, ada Kak Putri dan juga Kak Andika untuk dipertimbangkan lagi mengenai satu latar belakang, yang kedua tadi watermark ya, watermark toko itu ya, dari yang udah dijelaskan sama Kak Putri dan juga Kak Andika. Oke, teman-teman semua, Arjun mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah bertanya, memberikan pertanyaannya yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini gitu ya. Tapi jangan buru-buru karena abis ini ada informasi juga yang akan Arjun sampaikan yang nggak kalah menarik, yang tentunya untuk meningkatkan penjualan teman-teman di TikTok Shop Indonesia. Sebelum aku oper nih ke informasi apa aja yang akan aku tampilkan, aku mau minta dong pesan dan kesannya atau saran dari Kak Putri dan juga Kak Andika. Aku yang pertama mau kasih dulu ke Kak Putri. Silakan Kak Putri. Kesan dan sarannya ya Kak ya, Kak Arjun buat teman-teman seller. Oke, mungkin saran aku tadi ya, karena kita lagi bahas smart approval nih, buat teman-teman mungkin jangan dianggap sebagai kayak aduh riuh banget di TikTok Shop kayak gitu. Enggak, karena memang kita sama nih tujuannya. Maksudnya sebagai seller pun sebagai buyer kan kita mau sama-sama enak berbelanja dan berjualan. Jadi dan TikTok juga udah punya regulasi-regulasi dan substitusi. Jadi kayak sebenarnya nggak sesusah itu, dari teman-teman bisa tinggal foto aja kayak gitu invoice-nya atau apapun yang emang ada di yang diperlukan untuk berkas-berkasnya. Jadi buat teman-teman keep in mind aja kalau ya kita mau sama-sama enak kayak gitu untuk bisa nyiapin berkasnya, nggak usah dianggap sebagai yang aduh susah kayak gitu. Itu jangan kayak gitu. Jadi kita sama-sama biar enak ke depannya kayak gitu-gitu. Jadi semangat terus deh buat teman-teman seller, kita bentar lagi mau event gede kayak gitu. Semoga makin lancar terus jualannya di TikTok Shop. Amin, Kak Putri. Amin paling serius deh, gitu ya. Oke, Kak Andika, silakan Kak Andika. Pesan dan sarannya, kesannya buat teman-teman saya. Oke, kalau dari aku sih mungkin hampir mirip sama Kak Putri ya. Jadi mungkin buat sebenarnya nggak perlu diambil susah sih buat pengajuan produk, atau mungkin kayak harus banyak dokumen, harus banyak ini itu, ribet banget sih. Jadi malas jualan. Jangan dipikirkan kayak gitu teman-teman. Karena menurut aku sih ya, dengan adanya pengajuan dokumen ini kita jadi membuat aware sama konsumennya juga, kalau untuk meningkatkan kepercayaan bahwa produk ini sudah lolos sensor, atau mungkin sudah ada logo-logonya, jadi aman gitu lah. Jadi menimbulkan rasa aman gitu buat bayarnya. Jadi jangan pernah merasa untuk merasa dipersulit gitu loh sama kita. Nah, malah kalau misalnya ada teman-teman, Kak aku bingung nih harus gimana ya, kalian bisa tanyakan sama TikTok Code atau mungkin sama AM yang bersangkutan untuk apa aja. Dan dari mereka insya Allah bisa membantu kalian agar bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi nggak perlu dia pakai ribet. Dan tentunya juga dari teman-teman juga sering-sering aja sih kalau menurut aku untuk belajar di TikTok Code, bisa buka dari Universitas Penjual atau ikutan webinar-webinarnya kita nih, karena menurut aku juga banyak banget ilmu yang bisa kalian dapatkan dari webinarnya. Dan tentunya gak cuma dari pelanggan produk juga, mungkin buat teman-teman juga nanti kalau misalnya ada tema yang lain-lain yang relate banget nih sama aktivitas penjualnya, itu boleh banget didiskusikan di sesi-sesi bakat atau webinar-webinar lainnya. Itu sih dari aku, Kak Arjun. Terima kasih. Oke, Kak Andika dan juga Kak Putri. Nah, gimana teman-teman seller hari ini, sesi bakat pada sore hari ini gitu ya. Jadi teman-teman seller juga bisa mendapatkan pengetahuan baru, terutama buat teman-teman seller yang baru bergabung di komunitas TikTok Code. Selamat datang, selamat belajar, dan juga buat teman-teman, jangan lupa kalau misalnya kita juga ada namanya LARK, teman-teman. Komunitas LARK ya, TikTok Code di LARK, teman-teman. Jadi buat teman-teman seller, selain di komunitas Facebook, yang dimana isinya adalah event-event penting yang untuk meningkatkan penjualan teman-teman, di LARK kita bisa ngobrol secara interaktif sama tim TikTok Code, sama teman-teman sellers yang lain juga. Jadi jangan lupa teman-teman untuk download dulu aplikasi LARK-nya ya teman-teman ya. Atau teman screenshot dulu deh, ini nanti bisa teman-teman download, setelah itu nanti bisa dibuka aplikasinya.
klik tanda plus di sebelah kanan atas, gampang banget. Nanti teman-teman bisa langsung scan aja barcode yang ada di bawah, atau mengunjungi link yang ada di layar teman-teman semua. Kemudian klik join, dan jangan lupa isi shopcode-nya teman-teman, atau kode tokonya teman-teman. Jadi udah ada sekitar 350 lebih teman-teman seller yang hadir di komunitas LARP. Jadi buat teman-teman yang baru tadi yang udah nanya, jangan sampai ketinggalan dan pastikan juga untuk gabung di komunitas TikTok Hood yang ada di LARP. Oke teman-teman? Selanjutnya, besok di hari Jumat kita juga ada sesi Q&A, Churros, curhat bareng Task Force, teman-teman ya, di jam 4 sampai jam 5. Seperti sore hari ini, eksklusif di Facebook Live-nya TikTok Hood, nanti teman-teman bisa langsung curhat, kira-kira kendala apa yang teman-teman alamin, dan apa yang harus teman-teman lakukan, nanti akan dibantu juga sama tim Task Force, yang biasanya kendaliin ya, atau menyelesaikan masalah teman-teman semua. Kemudian untuk selanjutnya ada sesi bakat juga, belajar kilat di hari Selasa. Kita akan bahas kupas tuntas soal memaksimalkan penjualan dengan menggunakan iklan. Nah, ini topik yang geli-geli kalau kata Arjun gitu ya, yang geli-geli gitu, karena teman-teman seller kalau udah ngomongin soal iklan tuh wah, semangatnya luar biasa gitu ya. Nanti ada Kak Amira juga dari SMB Account Manager-nya TikTok Shop Indonesia. Oke? Selanjutnya ada juga nih ngobrol santai antar seller TikTok Shop teman-teman. Ada Kak Nunung, aku lihat Kak Nunung ada nggak nih di sesi bakat nih? Ini owner Pulakan si Ucoy. Kita bakal cari tahu Kak Nunung tipsnya ya mengenai campaign teman-teman. Karena Kak Nunung ini termasuk salah satu seller yang sering banget ikutan campaign. Jadi jangan sampai ketinggalan buat teman-teman yang mau ikutan campaign gitu ya. Karena di akhir tahun ini udah banyak banget nih, nanti ada 11-11 lah. Kemarin ada 10-10 tuh kan rame banget teman-teman. Nah, jangan lupa di hari Rabu 19 Oktober 2022 jam 4 sampai jam 5.30 atau setengah 6 waktu Indonesia Barat ya. Ini ada Zoom-nya teman-teman. Jadi teman-teman harus hadir di Zoom-nya. Scan barcode-nya atau kunjungi link yang ada di layar teman-teman atau di screenshot dulu deh. Kayak gitu. Jadi nanti bisa enak langsung daftarnya. Kuotanya terbatas ya teman-teman ya. Jadi cepet-cepetan. Oke? Selanjutnya ada beliau belajar ilmu tanpa galau setiap hari Senin ya teman-teman. Dia akan bahas soal live streaming, akan bahas short video gimana tips and triknya gitu ya. Biar FYP kalau kata orang-orang gitu. Biar nanti orang-orang mau datang ke toko teman-teman gitu. Lihat produk-produk teman-teman tapi yang modelnya soft selling teman-teman. Nah itu, jadi nanti akan dikupas tuntas bareng Bang Ando TikTok Hood namanya. Jam 4 sampai jam 6 di hari Senin waktu Indonesia Barat. Kemudian ada acara pedas, perbincangan cerdas yang akan membahas lebih jauh soal fitur. Ini nanti ada di minggu kedua dan juga minggu keempat. Pantengin di komunitas TikTok Hood. Terakhir, buat yang tadi kelewatan, silakan di screenshot lagi untuk bergabung di komunitas LARP TikTok Hood. Oke? Oke. Teman-teman seller, Arjun mau ngucapin terima kasih buat yang udah bergabung, udah menyempatkan waktunya, karena sesi bakat setiap hari Selasa dan Kamis ini selalu seru, teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, juga selamat datang. Jangan lupa join di komunitas LARP di TikTok Hood. Dan buat yang belum terjawab pertanyaannya, akan dibantu jawab sama tim Task Force melalui kolom komentar ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di luar dengan materi hari ini, nggak apa-apa, tanya aja, nanti ada tim Task Force yang bantu jawab. Oke, Kak Putri dan juga Kak Andika, terima kasih udah nyempetin waktunya buat bantuin teman-teman seller pada sore hari ini dan juga seller yang udah mau bergabung gitu ya. Kita sampai jumpa di sesi bakat selanjutnya di event-event lainnya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa meningkatkan penjualannya di TikTok Shop dengan adanya komunitas TikTok Hood. Arjun pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di sesi bakat selanjutnya. Bye bye, selamat sore, happy selling, selamat berjualan.